Di sebuah negeri yang permai di tepi lautan, hiduplah sebuah kaum dari Bani Israel. Kehidupan mereka tampak sempurna, dikelilingi lautan yang kaya akan ikan dan tanah yang subur. Mereka hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi sebuah ujian besar dari Allah. Ujian yang akan selamanya mengubah nasib mereka menjadi salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah umat manusia. Kota itu bernama Ailah, terletak di pesisir Laut Merah. Penduduknya adalah kaum Yahudi yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan hari Sabtu, yang dikenal sebagai hari Sabat. Pada hari itu, mereka dilarang keras untuk bekerja, berdagang, apalagi menangkap ikan. Hari itu adalah hari yang dikhususkan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Seorang guru tua dengan bijak menasihati murid-muridnya. Wahai anak-anakku, ingatlah selalu, hari Sabtu adalah hari suci untuk beribadah. Jangan bekerja, jangan berdagang, dan jangan menangkap ikan. Hari itu adalah hari milik Allah. Anak-anak itu pun serentak menjawab, "Baik, guru." Namun, seiring berjalannya waktu, godaan duniawi mulai menggerogoti hati mereka. Setiap hari Sabtu, pemandangan laut yang tenang menjadi begitu menggoda. Ikan-ikan yang melimpah ruah seolah menari-neri di permukaan air, memanggil-manggil untuk ditangkap. Disinilah ujian dari Allah dimulai. Tepat pada hari Sabtu, ikan-ikan berukuran besar muncul dalam jumlah yang sangat banyak, berenang hingga ke tepi pantai, seolah sengaja menampakkan diri. Anehnya, pada hari-hari lain, dari Minggu hingga Jumat, ikan-ikan itu lenyap tanpa jejak. Tak seekor pun terlihat di lautan. Seorang nelayan muda tak bisa menahan rasa herannya. Lihat itu, mengapa ikan-ikan besar ini hanya muncul setiap hari Sabtu? Kenapa tidak di hari lain? Serunya pada rekannya. Seorang nelayan tua yang lebih bijak menjawab dengan gelisah. Tenanglah, itu adalah ujian dari Allah. Kita tidak boleh menangkap mereka pada hari Sabtu. Namun, nelayan muda itu menatap lautan dengan penuh hasrat. Tapi, kita butuh makan. Istri dan anak-anak kita di rumah kelaparan. Dari sinilah, bisikan setan mulai menemukan jalan masuk ke dalam hati sebagian dari mereka. Godaan dunia telah membutakan mata hati mereka dari perintah Allah. Setan membisikkan akal-akal licik, cara-cara curang untuk mengelabui aturan Tuhan. Maka sebagian dari mereka mulai merancang sebuah trik. Mereka menggali parit-parit dan membuat kolam-kolam kecil di tepi pantai yang terhubung langsung dengan laut. Dengan senyum licik, salah seorang dari mereka berkata, "Kita kan tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Kita hanya membiarkan air laut pasang membawa mereka masuk ke dalam kolam ini." Rekannya menimpali dengan semangat, "Lalu kita ambil ikannya pada hari Minggu, kan? Jadi kita tidak melanggar perintah." Mereka saling berpandangan, merasa bangga dengan kecerdikan mereka. "Tepat sekali, kita ini pintar, bukan pendosa," sahut yang lain. Mereka berpikir bisa menipu Allah dengan akal bulus mereka. Padahal Allah Maha mengetahui segala isi hati dan niat yang tersembunyi. Namun, tidak semua penduduk Ailah buta dan tuli. Di antara mereka masih ada sekelompok kecil orang-orang saleh yang hatinya tetap teguh pada kebenaran. Mereka tidak tinggal diam melihat kemungkaran di depan mata. Seorang dari mereka maju dan menegur dengan tegas, "Wahai kaumku, hentikan perbuatan ini. Kalian telah secara terang-terangan melanggar hukum Allah." Salah seorang yang berbuat curang menjawab dengan sombong, "Kami tidak memancing di hari Sabtu. Kami hanya mengambil ikan yang sudah terperangkap pada hari Minggu." Orang saleh itu membalas, "Itu adalah
tipu daya terhadap Allah. Apakah kalian pikir Allah tidak mengetahui niat busuk di dalam hati kalian? Nelayan muda yang tadi ragu menunduk, bergumam, tapi kami hanya ingin bertahan hidup. Dengan suara yang lebih tegas, orang saleh itu berkata, rezeki yang halal, walau sedikit, jauh lebih baik dan lebih berkah daripada 1000 tipu daya yang haram. Sayangnya, nasihat itu bagai angin lalu. Mereka yang telah terbuai oleh tipu daya dunia justru mengejek dan menertawakan orang-orang saleh tersebut. Sejak saat itu, kaum Ailah terpecah menjadi 3 golongan. Pertama, kaum durhaka yang secara sengaja melanggar aturan Allah dengan trik licik mereka. Kedua, kaum saleh yang senantiasa taat dan tak henti menyerukan kebenaran. Dan ketiga, kaum yang diam. Mereka tidak ikut melanggar, tetapi juga tidak mau menegur saudaranya yang berbuat salah. Salah seorang dari kelompok yang netral ini berkata kepada orang saleh, untuk apa kalian susah payah menasihati mereka? Mereka tidak akan pernah mau mendengar. Orang saleh itu menjawab dengan bijak, kami menasihati mereka agar kami memiliki alasan di hadapan Allah kelak. Kami ingin membuktikan bahwa kami telah berusaha mencegah kemungkaran ini, sehingga kami tidak ikut ditimpa azab bersama mereka. Maka, kelompok orang saleh itu pun tetap berdiri teguh pada pendirian mereka, terus memberi nasihat meski ditertawakan dan dicemooh. Malam itu, takdir yang mengerikan mulai mendekat. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, dan langit menjadi gelap gulita tanpa satupun bintang. Tiba-tiba, dari arah perkampungan kaum yang durhaka, terdengar suara-suara aneh. Bukan suara tawa atau percakapan manusia, melainkan jeritan dan pekikan yang memilukan, suara yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Salah seorang dari kaum yang saleh terbangun dengan ketakutan. Suara apa itu? Apa yang sedang terjadi? Tanyanya gemetar. Ketika fajar menyingsing, pemandangan yang terhampar di depan mata mereka sungguh mengerikan. Kaum yang semalam masih tertawa pongah, yang membanggakan kecerdikan mereka dalam menipu Tuhan, kini telah berubah wujud. Mereka telah dikutuk menjadi kera-kera yang hina. Tubuh mereka telah berubah menjadi binatang. Namun, pikiran dan ingatan mereka masih seperti manusia. Mereka masih bisa mengenali satu sama lain. Seorang anak dalam wujud kera mengenali ayahnya. Seorang sahabat mengenali sahabatnya. Namun, tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulut mereka. Yang ada hanyalah jeritan pilu dan tangisan penyesalan yang tiada guna. Selama 3 hari mereka hidup dalam wujud yang terhina itu, menjerit, menangis, dan meratapi nasib. Setelah itu, Allah mematikan mereka semua, tanpa ada satupun yang tersisa. Sementara itu, kaum yang taat dan selamat bersujud dalam tangis, memohon ampunan sekaligus bersyukur karena Allah telah menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Wahai sahabat, inilah akibat dari mempermainkan agama dan mencoba menipu Allah. Ketaatan tidak bisa disiasati dengan akal licik dan tipu daya. Allah Maha mengetahui segala niat yang tersembunyi di dalam dada. Sebagaimana firman-Nya, maka ketika mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kisah ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah peringatan nyata bagi kita semua, agar tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia, agar tidak bermain-main dengan aturan Allah, dan agar selalu menjaga hati dari kesombongan dan kelicikan. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat kaum yang durhaka tersebut. Mari kita bersama-sama belajar menjadi hamba yang jujur, taat, dan ikhlas dalam setiap ibadah kita kepada Allah. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe
agar semakin banyak orang yang dapat mengambil pelajaran dari kisah penuh hikmah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.